Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rahmanil qudus ba'asul qadir wa rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن بسنتي الذين بالمعروف والرجال الذين بالمعروف الآية محمد الله أعلم ورسوله مرد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة الحديث محمد الله أعلم ورسوله مرد. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman Islam. Shalawat beserta salam lalu kita limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'at, dan semoga kita selalu umatnya mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya terima kasih banyak kepada saya serta kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah berkenan untuk hadir di majlis Nikah Sama Muda Al-Mulia kali ini. Karena untuk datang ke tempat ini lumayan agak besar tantangan. Karena apa? Karena seyogianya sangat berlawanan dengan nafsu. Nafsu yang misalkan kita nafsu inginnya ya tidak ingin kajian seperti inginnya ngobrol di luar sambil kopi, sambil merokok, mungkin kalau laki-laki kalau berumah sambil berumpi dan lain sebagainya. Tapi karena kecintaan kita mungkin hadir di seperti ini, maka hal tersebut sangat dihilangkan. Karena apa? Karena dalam suatu keterangan al-jannatu qadfatul makarim wa hubat anak musafir. Berbeda halnya secara kita hadir ke tempat yang bukan masuk surga. Misalkan contoh tempat seperti bioskop. Ketika nonton kita pergi ke bioskop, walaupun itu bayar, walaupun biayanya mahal, tapi kita ingin menontonnya. Karena apa? Karena sangat menjurus dengan nafsu. Berbeda halnya dengan di sini. Ini tuh yang jadi sangat berlawanan dengan nafsu. Makanya sangat luar biasa yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan laki-lakinya, perempuannya dijadikan oleh Allah calon-calon suami istri yang soleh. Karena tadi dalam keterangan al-jannatu qadfatul makarim wa hubat anak musafir. Ketika hal tersebut jalan untuk menuju surga, maka dilingkupi oleh rasa ogah, korea, malas dan lain sebagainya. Wa hubat anak musafir. Berbeda dengan hal yang menuju ke surga. Misalkan laki-laki nih, walaupun main pulsa habis capek, walaupun bayar 1 jam 50.000, tapi hadir walaupun capek. Tapi apakah tadi wahufat analis buat berbeda hal yang untuk menuju ke dalam undangan yang tidak dari Allah, maka menjurus dengan seperti itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sangat undangan yang sangat luar biasa bagi saya karena diundang untuk mengisi kajian di dalam kitab Uqudiyah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa latar belakang teman-teman sehingga ingin mengkaji buku Uqudiyah? Kita lihat namanya ingin menjejak pernikahan seperti ini. Tapi udah ada yang menikah di sini? Salah dalam siap. Memang halnya kitab Uqudiyah ini walaupun kitabnya kecil, ini salah satu karya al-alim al-alama Syekh Nawawi al-Banjani yang beliau itu lahir di Banten seperti itu, dari Umar seperti itu. Walaupun kita Uqudiyah ini kecil, tapi untuk kita kaji sangat luar biasa dalam nanti kelak untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah. Perlu diketahui teman-teman semuanya, dalam kitab ini hanya terdiri 4 pasal saja. Sedikit hanya 4 pasal. Di antaranya pasal yang ada dalam kitab
buku fikih ini, salah satu kitab buku ini, pasal yang pertama itu tentang paslun awalu fi huquqi zaujati ala zauj, yakni pasal tentang dalam menerangkan hak istri. Nah, tadi di kitab buku ini nanti dijelaskan apa saja hak seorang istri yang harus diberikan ala zauj, yang harus diberikan oleh suami. Seorang istri itu memiliki hak istri itu apa saja, dan kewajiban seorang suami itu apa saja. Nanti insya Allah akan dikaji dalam bab pasal pertama dalam kitab Uqdul Jalil. Misalkan kita seyogianya melakukan hak istri itu seperti apa ketika kita melakukan rumah tangga, misalkan ketika bertindak terhadap istri, ketika istri membangkang, misalkan tidak menurut, harus seperti apa tindakannya. Jangan sampai ketika istri tidak menurut, si laki-laki langsung poin. Nah, kayaknya gitu. Bukannya salah pintok, jangan sampai seperti nanti di sini ada dikaji dalam bab tentang hukum zaujati, hak seorang istri, ada zauji dan kewajiban seorang suami. Itu di bab yang pertama. Sebelumnya saya sudah kasih tahu sih, kalau bisa bawa kitabnya, hanya mau kitabnya. Padahal sebenarnya kitab buku jadi itu cuma Rp5.000. Cuma Rp5.000. Kalau buku kuliah misalkan ada semester 4 di sini, nanti semester kewirausahaan berapa? Buku kuliah jarang ada yang Rp5.000. Paling Mbak berapa? Rp45.000. Terus pas buku metodologi, ya itu lumayan lah gitu. Cuma kitab ini ya akan membangun nantinya kehidupan kita nanti kelak rumah tangga mengumpul jasa pinamara. Harganya cuma Rp5.000. Tapi tak kali al-zannah berkuatil makari wahubat analu bisa berbeda halnya dengan jalan menuju surga. Ini merasa makna yang bukan males dan lain sebagainya. Tapi kalau kita misalkan punya kitabnya enak, tinggal stabilo, ditandai stabilo, tandai. Mungkin nanti bisa kita diakui menjadi murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian di pasal yang kedua, ini mereview dulu ya sebentar sebelum kita mengkaji lebih dalam. Nanti ini mereview dulu apa saja yang ada dalam kitab buku ini. Nanti agar teman-teman semuanya lebih semangat. Apa ayat itu babalan pertama? Babalan pertama saat urusan. Kita baca sendiri. Pak kemarin kita bisa ke harus tadi kita mau untuk kan mau urusan pekerjaan. Kalau salib atau kan ada acara yang kita bisa dipraktik itu cuma saja bebas ya. Misalkan teman-teman ada yang nanya kenapa kan ada ini berbeda lagi, ini ya karena tahap saatnya dalam rumah tangga. Kemudian pasal yang kedua dalam kitab Uqdul Jalil ini yaitu al-faslus tsani fi huquqi zauji ala zaujati. Pasal yang kedua ini pasal tentang menjelaskan, menerangkan tentang hak-hak suami. Yang tadi di pasal pertama menjelaskan tentang hak-hak seorang istri. Apa saja hak seorang istri, kemudian apa saja kewajiban seorang suami. Nah, itu di pasal yang pertama. Untuk pasal yang keduanya yaitu menjelaskan tentang hukum zauj, hak seorang suami itu harus apa saja dan kewajiban seorang istri. Ketika kita menjadi seorang istri, misalkan perempuan, apa saja kewajibannya ketika terhadap suami itu. Nanti di sana dijelaskan di pasal kedua dalam kitab Uqdul Jalil. Terkait misalkan ketika suami misalkan hak itu apa saja sehingga kita harus memenuhi seorang istri, kemudian seorang istri kewajibannya apa saja, nanti dijelaskan di dalam pasal kedua. Kemudian selanjutnya pasal yang ketiga, ini cuma 4 pasal sedikit. Kemudian di pasal yang ketiga, al-faslus tsalis, di pasal yang ketiga yaitu fi fasli sholatul mar'ah. Dalam pasal yang ketiganya dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, pasal ketiganya yaitu sholatul mar'ah. Diatur dalam kitab Uqdul Jalil ini bagaimana keutamaan istri yang dalam ketika melaksanakan sholat fi baitiha, di dalam rumahnya, wa annahu afdalu min sholatiha, dan sholat di rumah itu lebih utama bagi seorang istri, lebih utama ala sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat istri di rumah fi baitiha
seorang istri yang sholatnya di rumah, kemudian di dalam rumah lagi di kamarnya itu afdalu min sholatnya, lebih utama daripada sholat di masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, mengapa bisa demikian? Seorang istri sholat itu lebih utama di rumah daripada sholat di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Coba. Karena dalam gerakan sholat itu ada gerakan-gerakan yang ketika seorang perempuan ketika melakukan gerakan sholat akan menimbulkan ketertarikan sholat. Misalkan banget bersujud, kemudian keruku, karena ada dalam riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau menceraikan istrinya, tapi kita cara istrinya melaksanakan sholat, beliau memimpin karena tadi, makanya sholat perempuan itu lebih utama sholatnya di rumah perempuan. Ada lagi nggak enggak? Lagi salah dulu bisa silakan. Cuma dulu utama di rumah, kita maksudnya jangan sampai sama. Sholat dari ngomong masih di dulu, tapi sholat dari ngomong enak kamu subuh apa? Jangan sampai seperti itu. Karena ini pentingnya ketika seorang perempuan sholat di dalam rumah itu lebih utama. Kalau seorang laki-laki tentunya lebih utama di masjid. Karena ada keterangan la sholat dari masjid ila fil masjid. Dalam hadis disebutkan dalam bab fikih la sholat dari masjid ila fil masjid. Tidak sah, la sempurna. La sholat dari masjid ila fil masjid. Tidak sempurna seorang laki-laki yang sholatnya memiliki tetangga di masjid. Jadi rumah itu tetanggaan masjid. Tetanggaan masjid itu bukan artinya kita satu langkah dari rumah masjid, bukan itu. Tetangga masjid itu 40 suhunan ke kiri, 40 suhunan ke kanan, ke timur, ke utara, itu termasuk tetangga masjid. Makanya tadi dalam hadis la sholat dari masjid. Tidak sempurna seorang laki-laki yang bertetanggaan dengan masjid ila fil masjid, kecuali sholatnya harus di masjid. Makanya misalkan kalau nanti akan teteh memiliki suami, kemudian ini sholat di rumah, terus di rumah, misalkan sampai udah diberi kamu terus di rumah, imam teteh misalkan pas makin kamar kali maka akan mengkenang supaya merasa malu karena tadi tidak sempurna. Lapannya juga la sholat dari masjid, tidak sempurna. Nah, nanti di bab ketiga nanti dibahas oleh Ajeng Musoni, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terkait bagaimana keutamaan seorang istri sholat di dalam rumah lebih utama daripada sholat ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di pasal yang terakhir, di pasal yang keempat cuma 4 bab sebenarnya. Kalau misalkan kitab-kitab yang lain berpuluh-puluh babnya, kalau ini cuma 4 bab seperti itu. Nanti diatur dibahas dalam kitab Ibnu ini. Sebelum melanjut nanti ke bab pembahasan pertama, dalam bab ini ada pembahasan tentang apa? Tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya ini dibahas dalam kitab Ulul-Jen. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya. Jadi saya sudah ada juga salah satu fotokopian yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan terkait hadis-hadis keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sangat luar biasa kalau teman-teman mengkaji salah satu kitab Dairul Kabir, salah satu pengobatan ala para nabi dan para ulama, itu salah satunya ada dalam kitab Mujawabat. Kemudian dalam kitab Khazinatul Asrar, salah satu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti dilanjut misalkan ke ini dijelaskan dulu salah satu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan dibagi di awal. Ini mau tulis satu dan sebelumnya. Kalau video
Kemudian pasal yang keempat ada tentang al-faslu ar-rabi'u fi hurmatin nadri rajuli ila nisa'i. Dalam pasal keempatnya nanti dalam kitab Uqudin ada penjelasan al-faslu ar-rabi'u, pasal yang keempat fi hurmatin nadri, keharaman seorang laki-laki melihat ila nisa'i kepada seorang perempuan. Jadi ada hukum seorang laki-laki haram melihat seorang perempuan ajnabi yang bukan saudaranya. Misalkan bukan mahramnya, misalkan akan saya dekan Dimas, misalkan melihat yang bukan mahramnya, nanti ada hukumnya. Dari mana bisa diperbolehkan, terus era mana yang diperbolehkan, nanti ada dalam penjelasan kitab buku ini yang pasal 4. Dan sama aksi dan sebaliknya, seorang perempuan pun haram melihat seorang laki-laki. Ada penjelasannya nanti dalam kitab usul ini. Nah, sebelum membahas dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat yang barusan kertas selembar ini, walaupun selembar tapi insya Allah bermanfaat. Bisa dilihat dalam satu keterangan di kertas ini dijelaskan ada salah satu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin li balin la yabtada'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal au asdal. Kullu amrin li balin, setiap perkara yang dibilang bagus menurut syara, menurut agama, la yabtada'u kemudian tidak diawali fihi dalam pekerjaan perkara tersebut Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut abdan akan terputus. Seperti halnya abdan itu dalam tafsirannya seperti domba yang tidak memiliki ekor. Dalam arti wajah sabah bahwasannya dalam bab kurban ketika seekor domba tidak memiliki ekor maka tidak sah untuk dipakai kurban karena ada cacat. Nah begitu juga ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, yang bagus menurut hukum syara, kemudian la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim wa afdal, maka perkara tersebut bagaikan seekor domba yang terputus ekornya, dalam artian akan kurang keberkahan. Wa afdal. Nah dijelaskan atau seperti apa itu, seperti tangan seorang laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki jari jemari. Coba, walaupun ada laki-laki tampan, misalkan Kang Dimas, tapi tidak ada jari jemari. Coba bayangkan, itulah akhirnya seperti itu. Au asdam, atau seperti orang yang memiliki penyakit corok. Penyakit corok itu seperti penyakit yang jasinga mah eta mah jasinga mah saya katakan jasinga mah eta masalah posisi ketika bangun pertama. Anda banyak kita bisa jadi jasinga. Kalau corok seperti halnya ada bintik-bintik merah seperti itulah kira-kiranya terkait penyakit corok. Beda nih jebul gua eta mah banyak kurang sadaya penyakit sana. Nah itu, maka sangat penting ketika kita ingin mengkaji salah satu kitab ini, kitab Uqudin, alangkah perlunya kita diawali dengan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waqala aidon di hadis yang kedua dalam ini. Di hadis yang kedua dijelaskan man arada ayahnya syahidan aw yamuta syahidan falyaqul indal bidahi kullu syahid Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kata bahasa Jawa dia ngomongnya man wis bom iku arada ngarapakeun yaman andahya ingin tak hirup syahidan bagya lama logat Jawa na aya teh nu lantas maksudna nah bukan nama bor dan oke Indonesia saja man barang siapa ada yang memiliki harapan andahya syahidan ingin hidup syahidan, ingin hidup bahagia, atau yang mutasyahidan, atau ingin memiliki keinginan mau atau mati dalam mati syahid, maka falyaqul indal ibtida'i, maka diharuskan
untuk diawali dalam permulaan pekerjaan apapun, kula syai'in, pekerjaan apapun, bismillahirrahmanirrahim. Harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita mau makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, misalkan kalau makannya bukan makan petek, bukan makan sepi. Kalau ketika makannya ingin makan, misalkan ngerokok, untuk ngerokok, bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi pahalanya bukan sunat, tapi makruh. Maka ada hukum-hukum tersendiri ketika bismillah itu bagaimana diucapkan. Di sini akan nanti dijelaskan hukum macam bismillah, membaca bismillah. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada dijelaskan di sini. Kata sesuai ini. Kemudian waqala aidon di hadis yang selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa qala yang membaca bismillahirrahmanirrahim fi mabdi aqwalihi, dalam awal aqwali ucapan. Misalkan dalam pertama awal ucapannya membaca bismillahirrahmanirrahim, mau masuk rumah membaca bismillah, mau naik kendaraan membaca bismillah, mau naik di istri misalkan jaga nanti baca bismillah, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Walaupun ini bismillah itu sebenarnya hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Terkadang orang ngomong abok baca bismillah. Terkadang seperti itu, katakan aja lamun di pesantren ketika hilal baca bismillah, pas makan sudah pertengahan dari awal atau bismillah tadi deh, maka ayat bismillah yang khusus. Bismillah awal lagi wal akhir itu bisa ketika hendak kita makan, misalkan kita makan, minum misalkan, itu baca bismillah diawali dengan membaca bismillah awalihi wal akhir. Itu salah satu anjuran ketika kita hilal atau lupa tidak membaca bismillah dalam pekerjaan awalnya, maka di pertengahan diperbolehkan. Itu saking utamanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga ada riwayat dalam kitab Bukhul Jadi. Kalau yang bawah bisa dibuka kitab Bukhul Jadi. Ya ternyata. Tahan. Ijal. Nah kitab Bukhul Jadi ini saking tawaduknya ajaran Muslimi, dalam kitabnya dijelaskan coba. Qala al-faqir, qala berkata al-faqir, orang yang fakir, ila rahmatir, orang yang fakir ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafir, Al-Ghafari, yang banyak memberikan hampura dalam bahasa Sundanya atau maaf. Muhammad itu namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu yang mengarangnya itu kita bekerja itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa yang menjadi gerangan Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab Bukhul Jadi? Amabahu fahada syarhun talabuhu min ba'dil muhibbin. Kata Syekh Nawawi, fahada ada setelahnya, fahada maka ini syarhun talabu adalah sebuah syarat karena ada yang meminta ini kepadaku ba'dil muhibbin, sebagian orang yang mencintai. Jadi adalah artian bahwasanya dalam satu riwayat ada seseorang yang meminta kepada Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengarang kitab masalah rumah tangga ini. Wallahu a'lam. Ala risalatul muta'alim, yaitu risalah yang berkaitan di umur zaujain, yang berkaitan zaujain, urusan perkara dalam hubungan suami istri. Allati sana'a ba'dun nasihin, yang telah dijelaskan keterangan kitab ini oleh sekelompok ulama nasihin, ahli nasihat. Maka dalam keterangan ini wasama itu diberilah nama kitab ini Uqudul Zain, kitab Uqudul Zain. Di bayani hukum Zaini, yaitu menjelaskan hak-hak seorang suami dan seorang istri. Makanya dalam tadi bab 4 pasalnya juga itu. Pasal pertama hak seorang istri, pasal keduanya hak seorang suami. Dijelaskan kami ini pemintanya seorang, begitu juga saya mengisi kajian kitab ini karena ada yang meminta. Salah satu syariatnya kamu Syandi di Google ngobrol di payung itu, di payung kampus ngobrol terkait masa ini membaca kitab dulunya.
Waktu itu tawaran hari ini kalau misalnya mau harus kita taruh ini saya dia harus dipraktekkan. Baru itu sudah bisa. Makanya dalam pasal ini sebelum pasal pertama ajaran Muslim Syekh Al-Albani membahas dulu keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dipasang dalam kalimatnya iklam. Kalau santi kata iklam itu iklam muhatab wa ayat kami disuruh makan. Kalau dalam bahasa logatnya seperti itu. Karena saking pentingnya iklam, ketahuilah anna basmalata, sesungguhnya basmalah itu kasiratul barakah, banyak keberkahan dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya jelaskan barang siapa yang mengharapkan hidup bahagia atau yamut syahidan atau disahid faqad tidak Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika seseorang yang mengharapkan bahagia dunia, bahagia di akhirat, ingin maut sakit, mati sakit, falyaqul indah. Maka harus diawali dengan setiap perkaryaan, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini? Kata ajaran Muslim, anna basmalah. Coba dalam lafaz juga bisa dilihat. Kalau anak misalkan, anna basmalah. Kalau dalam kitab dunia anak itu menurut isim fi'il Arab. Anak isim anak. Anak isim. Anna basmalah. Logatnya satu benih. Huruf nawan. Huruf tauhid. Makanya di pasal Allah ada Muslim anna basmalah. Anu ngamal teh kumaha cenah kan huruf tauhid. Anak teh cek jurunya nama lafatannya tadi sibul isma wa tarfaun khobar nasab dan isimnya dan merupakan khobar. Maka di pasal anna basmalah untuk anna basmalah tapi basmalah dinasab karena menjadi basmalah itu menjadi isimnya lafaz yang harus dibaca nasab. Nah, pas oleh disebut oleh ajaran Muslim anna basmalah takasiratul barakah. Sesungguhnya bismillah ini kasirul barakah, banyak keberkahan. Makanya jelaskan ini riwayat ini sangat masyhur dalam kitab dari karangan para ulama, di antaranya karangan Syekh Al-Albani. Kemudian kita lihat lagi kitab selanjutnya kitab Mujarrabat. Banyak sekali keutamaan membaca basmalah ini. Salah satunya dalam kitab Tanbihul Qaul dijelaskan dalam kitab Tanbihul Qaul bahwasanya ada suatu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhaddu du'a awal bismillahirrahmanirrahim. La yuhaddu, tidak akan tertolak doa awal bismillahirrahmanirrahim. Doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berdoa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insyaallah doa tersebut tidak akan tertolak, akan mustajab. Akan ambil awal kita tulis bismillah asal jumpa baca di kabul bangun dan waya tak ada kendala hal tertentu sehingga doa itu ditolak. Logika nawa kila umpamanya orang teh ada utang 20.000 di warung rokok misalnya rokok sakurami memerhati 25 lah sakurami lalu sampetan di warung terus orang teh pas warung yang artis 20.000 di sana bi ada masalah sakurami sehingga hadis cek tukang warung mah keke toh kamu melihat kembali utang dan bawa ya begitu gitu kan ya. Ketika doa itu orang doa tadi kalau pesan dari kabul, tapi orang si doa dipakainya pertanda dosa. Karena orang banyak melakukan dosa sehingga doa dicocokkan si dosa orang supaya dicocokkan sehingga ketika dosanya hilang sudah tertutup misalnya lunas mengenai itu maka insya Allah doa kita tadi akan dikabul. Salah satu tertolak yang akan tertolak. Tidak terkabul dengan secepatnya itu karena ada banyaknya dosa. Mungkin kira-kira seperti itulah. Makanya dalam satu doa ini baru saya disebutkan la yuraddu doa awal bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan tertolak doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada kitab Al-Qur'an. Nah, di sini ada suatu riwayat bahwasanya waqaba alaikum yang dikabul. Barang siapa yang membaca maka akan tercapai cita-cita. Ini dijelaskan. Mandakaroha barang siapa dakaroha yang membacanya hasolatul makmud maka akan hasil tercapai cita-citanya.
Wa man wadaba, dan barang siapa yang selalu mengerjakan alaiha pekerjaan itu yang dikabul. Ketika melakukan pekerjaan apapun, misalkan berdoa, maka akan dikabul. Tatkala diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kila dikatakan ini kila dikatakan anal cukup. Kalau kila berarti itu fiilnya fiil apa? Maklum atau majhul? Majhul. Lamun asalnya naon kan? Qala itu berarti eta fiilna fiil dina naon? Dina asbab. Naon sabab disebut dina asbab? Sabab aya kala apa? Anti qala asalna dina lafaz qala ditukeun asal. Jadi dia mau sabab maksud jadi kila dikatakan anal kutubah, sesungguhnya kitab yang diturunkan oleh Allah, al-munazzalah yang diturunkan oleh Allah minas sama dari langit ilal ardi kepada begitu mi'atan arba'in. Kitab dari Allah SWT diturunkan dari langit ke dunia itu sebanyak mi'atan arba'in, 104. Di antara kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran yang kita wajib ketahui ada 4 kan? Sesungguhnya itu seluruhnya ada 104. Dari mana kan? Dan diberikan kepada siapa 104 tersebut? Suku sisa situna. Diberikan kepada Nabi Sis alaihissalam sebanyak situna. Berapa situna? 60 kitab diberikan kepada Nabi Sis alaihissalam. Setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Sis alaihissalam. Wasuhu Ibrahim, dan suhu Nabi Ibrahim salah sunnah sebanyak 30, berarti 60 tambah 30 90. Wasuhu Musa qabla Taurat, dan suhu Nabi Musa sebelum kitab Taurat yaitu berapa? Asyrafun 10. Jadi 9 tadi 60 tambah 30 tambah 10 berapa? 100. Wa Tauratul Injil wa Zabur, Taurat diberikan kepada baginda Nabi Taurat Nabi Musa alaihissalam, wal Injil kitab Nabi Isa alaihissalam, wa Zabur kitab Nabi Daud alaihissalam, wal Furqan kitab Nabi Muhammad itu jumlah dari yang sekian, jumlah banyak. Ketika ditanya misalkan kitab itu seluruhnya berapa, dan 104, dan kita harus mengetahui yang wajibnya saja hanya 4 di antara kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan jelasnya dalam kitab ini wa ma'anil kutub, dan makna dari seluruh kitab yang barusan mazmu'atun dikumpulkan fil Quran, dalam Al-Quran. Yang tadi situna 60 kitab suhunya Nabi Sis, kemudian suhunya Nabi Ibrahim 30, suhunya Nabi Musa 10, kemudian Taurat, Injil, dan Zabur, itu dikumpulkan maknanya mazmu'atun fil Quran, dikumpulkan maknanya dalam Al-Quran. Berarti saking karena Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda, bahkan 7 Al-Huda. Mana lain Al-Quran itu ada Al-Furqan, terus At-Tanzil yang menurunkan, Zikur yang peringatan. Itu saking banyaknya makna Al-Quran, kata atau nama lain dari Al-Quran. Karena apa? Kasratul asma tadulul Al-Quran. Banyaknya nama itu menunjukkan betapa banyaknya kemuliaan. Makanya barusan nama Al-Quran itu ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, Zikur, dan lain sebagainya. Karena tadi Al-Quran adalah dauhan Allah, kalam Allah yang sangat mulia, maka asratul asma tadulul Al-Quran. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan. Makanya, dan kemudian dijelaskan dalam kitab Uqul Jar ini, sebelum membahas pasal pertama ini, sangat agungnya terutama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'al Quran, dan ma'al Quran, Al-Quran ada berapa surah? Berapa surah? Nah, saking banyak 114 surah, kemudian 30 juz dikumpulkan. Al-Quran yang 30 juz tersebut mazmu'atun fil Fatihah, dikumpulkan. Al-Quran yang 30 juz 114 itu dikumpulkan dalam fil Fatihah, dalam Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Wa ma'anil Fatihah, dan makna Al-Fatihah dari 7 ayat tersebut mazmu'atun fil basmalah, dikumpulkan dalam bismillah.
Coba, saking agungnya membaca bismillah itu ternyata ini makna dari Al-Quran, makna dari sunnah Nabi sebelum Nabi Muhammad pun dikumpulkan ternyata dalam Al-Quran. Dan selanjutnya wa ma'ani basmalah, dan makna bismillah pun majmu'atun fi babiha. Makna bismillah pun dikumpulkan fi babiha dalam titiknya ba lafaz bismillah. Coba lihat bismillah. Nah, makna tadi Al-Quran, kemudian makna surah-surah Al-Quran itu ternyata dikumpulkan titiknya dalam titiknya lafaz bismillah. Makanya jangan anggap enteng bacaan bismillah ini. Makanya ketika ada orang zaman dulu membaca bismillah itu bisa terbang. Percaya. Akhiran itu kan ada beda di zaman. Diangkat kepercayaan mana bismillah lagi? Karena apa? Karena kurangnya keyakinan. Orang yang berbelas apa dan kebiasaan apa ada? Kebiasaan bismillah yang mereka saja. Itu salah satu berjalan di atas ayat. Nah itu makna dalam lafaz bismillah. Dan ada suatu riwayat juga ini ada seorang ulama, wakana ba'dul ulama, ada sebagian ulama as-solihin, ulama yang sangat soleh dalam kitab ini. Asobahu marudun, yang ulama tersebut terkenai maupun penyakit syahid yang sangat keras ajal atau pihak, sehingga tidak ada apa yang menyembuhkan penyakit tersebut para tabib para dokter. Kemudian fatafakar, seorang ulama soleh tersebut bertafakur biba'il ahyan di saat kritis, biba'il ahyan dari sebagian akan mati dan masih hidup kritis, keadaan kritis ulama tersebut, sehingga beliau berpikir naon ahli itu dalam itu naon banyak kita dokter ahli apalagi penyewatan naon daerah biasa ngobatan karena dia penyewatan baru ulama soleh. Kemudian apa yang terjadi? Awal ada basmalah. Kemudian seorang ulama tersebut secara teratur ala basmalah membaca bismillah fi ghairi adadin mahsudin, dalam jumlah bilangan yang tidak diketahui. Membaca bismillah seorang ulama tersebut yang sakitnya tidak ada obatnya, seorang dokter itu tidak mampu mengobati penyakitnya, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, maka ulama tersebut bertafakur biba'il ayat dalam keadaan hidup dan matinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah ghairi adadin, tidak diketahui jumlah bismillah tersebut. Dan apa yang terjadi? Si ulama ini penyakitnya sembuh. Itu salah satu keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu salah satu. Kita buka lagi yang ini, yang selanjutnya ini terkait hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Dilewat biasa maksudnya nanya. Yuk terkait hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini. Ayat dengar. Terakhir al-hasilu ahkamul khamsah. Ayat. Al-hasilu ahkamul khamsah. Al-hasilu kesimpulannya ahkamul khamsah. Hukum membaca bismillah itu ada 5. Jadi ketika kita misalkan yang sampai misalkan contoh ketika kita ingin melakukan misalkan tadi pemegat laki-laki ketika mau urut bapak bismillahirrahmanirrahim, dan jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ada hukumnya apa? Ketika misalkan kita mau merokok kemudian diawali dengan bismillah, hukumnya apa? Makruh. Makruhnya makruh apa? Makruh dari atau makruh hari ini? Mau cerita makruh dari makruh hari ini kan? Oke, siap. Pertama, membaca bismillah itu ada hukum wajib. Di mana membaca bismillah hukumnya wajib? Al-wujub. Pertama, hukum membaca bismillah itu wajib. Kama fi sholat, seperti hanya kita akan melaksanakan sholat indana ma'asyir syafi'iyah. Ketika kita melaksanakan sholat, misalkan dalam sholat ada salah satu surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat, wajib dibaca. Kalau tidak dibaca maka tidak sah sholat ini. Misalkan sholat
Hilaf, maka misalkan disengaja tidak membaca bismillah, padahal beliau ini mazhab Imam Syafi'i, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Tertinggal salah satu rukun. Makanya di sini disebutkan al-wujubu membaca bismillah itu wajib, kama fi sholati, seperti halnya ketika melaksanakan sholat. Menurut siapa? Indana ma'asyir Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum membaca bismillah itu wajib tatkala di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Adapun yang mazhab lain misalkan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal berbeda penjelasannya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada hukum membaca bismillah itu sunat al-istihbab ainan. Sunatnya itu sunat ain. Seperti apa halnya ketika membaca bismillah itu hukumnya sunat? Yaitu kama fil wudu'i wal ghusl. Seperti halnya kita melaksanakan wudu atau harus maka sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kifayati dan sunat kifayah. Jadi sunat itu ada sunat ain dan ada sunat kifayah. Seperti halnya fardu, ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain kefarduan yang tidak dapat diwakilkan. Fardu kifayah kefarduan yang bisa diwakilkan oleh salah satu seorang. Begitu halnya dalam sunat kifayah. Sunat kifayah pun ada salah-salah yang bisa diwakilkan oleh sebagian orang. Seperti halnya apa? Kama fi akil jamaah. Seperti halnya kita ingin melakukan pekerjaan makan jamaah mayor, saking halawa haliwat, maka bisa diwakili membaca bismillah tersebut. Wa kama fi jami'i zaujaini, atau seperti halnya sunat kifayah dalam melaksanakan jima'i zaujaini, ketika melaksanakan hubungan suami istri. Misalkan kalau ada telah mereka membaca bacaan boleh istri, maka sunatnya membaca bismillah. Dari misalkan agama kemauan. Karena apa? Dalam satu riwayat dalam kitab Qur'an tatkala melakukan hubungan suami istri kemudian tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu terletak melakukan hubungan suami istri. Katakan soal yang bilang, nah sabulan satu. Ikutan tatkala tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, makanya dihukumi sunat ketika melaksanakan zina. Salah satunya harus membaca bismillah, baik perempuannya atau laki-laki disunatkan. Fatawi tasmiyatul ahad. Kemudian yang ketiga, ada hukum membaca basmalah itu haram hukumnya. Yang sahabat, Pak Ibu bil belakang, nek mau bisa tuh, awet makan, supaya guna bismillahirrahmanirrahim. Betul orang tahu cuma ini haram, bismillahirrahmanirrahim. Nek mau aja, baca bismillah. Atas seperti halnya antar ilmu haram, pil muharram dan maka ini haramnya haram dati. Seperti haram dati, misalkan haram dati itu seperti ketika pil muharram dati. Haram dati itu haram dati dari asalnya. Misalkan abogat gitu, bukan milik itu misalkan kira saya itu anehnya itu puncak, misalkan kalau misalkan kira-kira misalkan kalau mas larang rasa nomor BO misalkan sampai 200 ketika melaksanakan hubungan suami istrinya. Nih, kalau bismillahirrahmanirrahim dibaca bismillahirrahmanirrahim. Maka hukumnya haram. Karena apa? Itu haramnya bukan haram dati, karena ingin melakukan zina. Maka ketika di awal zina tersebut walaupun ambil orang dosanya di awal bismillah, kalau jadi lebih gede dosanya, atau hukum bismillahnya pun haram. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian wal makruh dan wal karah. Makhluk karo adalah makhluk dati atau makhluk hari, makhluk yang hanya seperti yang baru. Misalkan makhluk ini seperti halnya membaca bismillah ketika ingin melihat anakku fifarjilah, ingin melihat kepunyaan perempuan, maka ini dihukumi hukumnya hukum makhluk. Bahkan ini bisa jadi hukumnya makhluk dati, makhluk datinya. Misalkan ketika bigoyudin tanpa ada hukum, dan ini bakal teralami dalam masalah rumah tangga nanti. Bicara di pemajikan orang lain, saat itu paling yang misalkan
Kan itu ada bahasa nantinya pasti ada. Menangkapnya malam itu karena ada perempuan yang nanya ibu-ibu belum suci mandi salin seperti itu. Maka kalau misalkan melihatnya digoyutin tanpa ada udur, misalkan tanpa ada udur, kalau ada udur diperbolehkan. Kalau tidak ada udur, nih, nah, aku penasaran yang nyali katakan nih, nanti penasaran, hati penasaran termasuk yang terbuka ingin pengen. Misalkan walk-in di sisi bisa di ruangan walk-in. Nah itu hukumnya hukum haram, haramnya haram dan karena apa? Digoyutin tanpa ada udur. Kalau misalkan ada udur, boleh kan? Itu nama asal desa mulai misalkan ini apa yang saya habis juara baru ketika misalkan asal desa bola maka melihatnya ini perbolehkan dengan mengawali bismillah. Sebaliknya laki-laki pun neng bisa aku tiga jengok mau kita mau apa konger ditinggalin istrinya diubah misalnya pakai untuk mereka pakai minyak tanah maka itu dihukumi ketika ada udur diperbolehkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian al-ibahah. Selanjutnya hukumnya ibahah. Ibahah ini jadi sunnah. Ketika membaca bismillah maka ada hukum ibahah menang. Bahkan mubahatil allati la syarafa minha. Diperbolehkan membaca bismillah untuk menang seperti halnya seperti kita memindahkan suatu barang. Misalkan tadi misalkan salat bambu itu dialihkan ke paling diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka itu diperbolehkan hukumnya mana? Benar, itu terkait masalah hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk kajian untuk hari ini pertama dulu membahas bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah di pertemuan yang kedua kita akan bahas terkait pasal pertama hak seorang istri dan kewajiban seorang suami itu seperti hal apa saja misalkan dan nanti di pasal bab pertama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang menyentuh tubuh para saudara semuanya yang tidak berkenan dengan hati, tidak sesuai dengan hati, maka mohon dimaafkan. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kembalikan kepada Natal, mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah memaparkan terkait sebuah ilmunya polimah dari satu dosen telah disampaikan maksudnya dari perkara fadilah keutamaan dari lakukan Bismillah serta hukumnya. Mungkin untuk selanjutnya kita buat saja selanjutnya yaitu tanya jawab. Boleh diskusi, boleh menanyakan sesuatu ada ahlinya diskusi banyak jadi tanyakan dari yang masalah hukum bismillah yang hukum membaca bismillah yang lima tadi kan yang nomor berapa? Yang nomor 2 itu kan pakai menggunakan ibarat istibab. Kenapa nggak pakai ibarat mandu atau sunnah gitu kan? Ya, siap. Apakah ada antara mandu istibab sama sunnah itu ada tingkatan-tingkatannya apa? Itu pertanyaannya. Ya, Sama dulu. mungkin dulu saya kasih kesempatan pada yang lainnya mungkin mau bertanya kenapa maksud ini belum dibahas gitu boleh mungkin tidak ada lagi Mungkin ada yang dibantu jawab dulu pertanyaan apa? Yang menjawab dulu mungkin dari teman-teman saya. Oke. Terkait masalah kenapa dibahas dengan apa istihbab, tidak dibahas dengan yundab, karena ketika dalam kitab kadang dibahas dengan sunnatu yundabu. Bisa dilihat dalam satu kitab Lubabul Usul, salah satu karya dari Syekh Jakaria Al-Ansari. Syekh Jakaria Al-Ansari adalah satu guru dari Imam
Ghazali seperti itu. Beliau mengarang salah satu kitab Nurul Usul terkait masalah fikih, masalah usul fikih. Dan ada fikih, kemudian ada usul fikih. Mengapa dipasang dengan istibabu? Karena tadi lafaz istibabu ini dihukumi dengan sunatun ain, sunat ain. Yang sunat itu mandiri, seorangan. Berbeda dengan sunat yang mandiri. Karena tadi dalam sunat ada sunat ain dan sunat kifayah. Makanya lafaznya dipasang dengan istibabu, disunatkan, tidak dengan yundab. Karena tadi ketika yundab itu kesunatannya bukan sunat ain. Sedangkan dalam bismillah ini kama fil wudu'i, dalam melaksanakan wudu dipasang dengan istibabu. Karena tadi sunnahnya termasuk sunat ain. Sedangkan sunat kifayah berbeda. Karena memang dalam usul fikih ada lafaz yundabu disunatkan, kemudian ada lafaz sunat dan sunat. Bisa dilihat nanti di dalam kitab Nurul Usul karya Syekh Ja'fari Al-Ansori, yang mana Syekh Ja'fari Al-Ansori adalah salah satu guru dari Imam Al-Ghazali. Lumayan tebal sih, kitabnya juga sekitar 1000 halaman. Itu mungkin kan penjelasan singkatnya, nanti bisa didiskusikan. Besar maka ya. Kalau tadi mungkin cukup saya ambil ada yang bertanya. Ditambahkan apa tuh sehat sederhana. Padahal waktu yang bertanya sedang di jalan. Mungkin tidak bertanya atau mau di sini nanti bisa dijawab. Bisa sama kalau di sini. Untuk selanjutnya mungkin itu saja acara ini dengan mengucapkan Kalau misalkan nanti kalau ini tadi dikatakan perusahaan insya Allah aku berharap diuangkan, insya Allah tadi bisa kita berikan. Jadi saya beri nomor kita orang kan kita pakai mulai pada ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita buku-bukunya nanti kita akan sih. Karena sifat manusia itu al-insan dan manusia. Sifat manusia adalah hilaf dan ya lupa aja. Al-insan dan manusia. Hilaf dan kesalahan, makanya perlu nanti ada kita sambil kasih tahu. Ada kita diakui sebagai murid dari Syekh Nawawi Al-Albani. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dikatakan. Telepon saya